Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gue si Rapul di channel Rapul Main Game. Di video kali ini gue nggak mau main game. Sebenarnya gue mau ngebahas sesuatu hal yang masih terkait dengan game, walaupun itu nggak beneran game gitu. Ini adalah dua series yang akhir-akhir ini sering dibicarakan orang, yaitu adalah Arisu in Borderland dan Squid Game. Yamit Kudasi, Bang Yamit para kedasi, Bang Yamit para kedasi. Sorry, salah. Squid Game ya, bukan Squid Game, beda. Jadi dua series ini series yang ada di Netflix dan beberapa minggu terakhir mungkin sering banget bermunculan di timeline sosial media karena sama-sama booming dan memiliki genre yang mirip atau serupa, yaitu tentang permainan yang mempertaruhkan nyawa. Gak cuma sampai situ, bahkan banyak debat yang terjadi manakah series yang lebih bagus, manakah series yang lebih baik antara kedua series ini. Dan di sini gue mau sharing pandangan gue terkait dua series ini. Pandangan gue sebagai orang yang awam terkait review film, tapi ya nggak apa-apa lah, bodo amat, suka-suka gue ya. Gue mau sharing aja pandangan gue terkait dua film ini karena dua game ini terdapat game di dalamnya. Jadi kita ngebahas dulu soal gamenya. Bisa dibilang kalau kita ngomongin soal game doang, filmnya atau seriesnya dari si Arisu ini lebih unggul dibanding dari Squid Game. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena game-gamenya memang lebih dinamis, lebih banyak, jumlahnya lebih banyak, kemudian juga lebih memacu adrenalin, lebih lama durasi penayangannya dalam satu episode atau mungkin 2 episode. Jadi dalam satu episode itu bisa berpuluh menit, itu isinya cuma game doang. Terdapat juga beberapa kategori atau jenis permainannya atau gamenya. Jadi ada yang tentang kerjasama, ada yang soal kecerdasan, ada yang fisik, ada yang permainan hati, dan ada juga level setiap kategori tersebut. Jadi emang gamenya dibuat sangat detail dan kompleks. Bahkan cara menyelesaikan dari game tersebut itu ditonjolkan karena si tokoh utamanya si Arisu ini orang yang pintar dalam menyelesaikan puzzle di dalam game, menyelesaikan sebuah permasalahan dalam game. Beda dengan Squid Game yang walaupun judulnya terdapat kata game, tapi sebenarnya poin utama dalam film ini bukan gamenya, karena gamenya itu cuma sebatas pendukung gitu, karena durasinya juga nggak lama, dalam satu episode mungkin cuma berapa belas menit. Bahkan final gamenya aja, game terakhir dari si Squid Game ini cuma 13 menitan gitu. Jadi emang game-game dalam series di Squid Game masih kalah lah dibanding si Arisu. Jadi kalau ngomongin soal game, menurut gue Arisu in Borderland ini masih lebih unggul dibanding si Squid Game kalau kita ngomongin masalah gamenya doang. Tapi kan kalau kita ngomongin film, kita ngomongin series, kita ngomongin suatu cerita, berarti yang poin terpentingnya itu adalah storyline. Dan kalau ngomongin storyline, jelas banget menurut gue Squid Game jauh lebih unggul. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Yang namanya sebuah cerita itu, storyline itu pasti kan ada alurnya, yang mana biasanya sederhana itu alurnya kalau nggak salah kayak gini. Jadi ada pengenalan, ada munculnya masalah, kemudian konfliknya memuncak, masalahnya memuncak, klimaks atau puncak dari permasalahan itu sampai akhirnya menurun dan penyelesaian, kurang lebih kayak gitu. Walaupun nggak murni banget kayak gitu, tapi si Squid Game ini bisa dibilang merepresentasikan alur cerita yang benar gitu. Jadi di awal itu di episode 1 sama 2 itu bisa dibilang cuma isinya pengenalan tokoh utamanya dan beberapa karakter penting di film ini. Dan itu dibuat sangat cukup detail gitu. Kalau masalahnya si tokoh utama itu apa, masalahnya tokoh ini apa, masalah tokoh ini apa, masalahnya tokoh ini apa. Beda dengan si filmnya si Arisu yang permasalahan tiap karakternya itu nggak terlalu diceritain. Bahkan tiba-tiba mereka di episode 1 aja udah langsung masuk ke dunia yang isinya itu penuh dengan tantangan dan game-gamenya. Sedangkan di Squid Game ini dijelasin banget kan kenapa orang ini kayak gini, masalahnya apa, orang-orang terdekatnya siapa, dan sebagainya. Itu yang menurut gue sangat penting untuk fondasi dari karakter development tiap karakternya atau pembangunan dan pengembangan karakternya. Jadi itu kita tuh bisa lebih mengenal si karakter masing-masing dari tokoh yang ada di filmnya. Alur tadi, kalau si Squid Game ini dari episode awal makin lama makin memicu emosi, memicu adrenalin, memicu
rasa penasaran kita sebagai penonton untuk terus mengikutin perkembangan dari ceritanya. Bahkan bisa dibilang puncaknya itu yang gue pikir ada di episode berapa soal game kelereng, ternyata lebih ada lagi ketika di akhirnya lah. Gue nggak terlalu banyak spoiler. Beda sama si Harisu yang menurut gue tuh justru puncak dari series ini adalah ketika dia ngorbanin teman-temannya terdekatnya untuk mempertaruhkan nyawanya di media gitu. Menurut gue lah, kenapa di episode awal udah kayak gini gitu. Sedangkan gue pikir mungkin kedepannya episodenya bakal lebih seru, lebih klimaks. Sedangkan mereka lebih mementingkan menceritakan soal si pantai ini. Menurut gue kurang deket ceritanya sama si tokoh utama. Jadi kurang dapat aja menurut gue klimaksnya gitu. Beda sama si Squid Game yang justru emang makin lama tuh makin akhir tuh makin dekat ke tokoh utamanya, makin kompleks permasalahannya dan makin klimaks gitu. Gue juga agak heran sih kenapa teman-temannya itu udah mati duluan di awal-awal. Itu agak aneh aja menurut gue. Karena bisa dibilang ketika setelah episode itu mulai lagi dari nol. Si Harisu mengenal si siapa, Usagi ya, cewek yang badass itu. Kemudian masuk ke lingkungan pantai dan pernak-pernik di dalamnya. Justru di akhir-akhir season itu malah menceritakan tentang tokoh yang di pantai yang menurut gue nggak terlalu dalam ceritanya juga gitu. Kita juga jadi kurang dapat feel-nya. Perbedaan di sini adalah kalau di Harisu and Borderland itu orang-orangnya, karakter-karakternya itu tiba-tiba masuk ke dunia yang ada game atau tantangan atau permainan yang mempertaruhkan nyawa. Mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak mau tapi udah nyangkut duluan di situ. Jadi mau nggak mau ikut dalam gamenya, kalau nggak mati gitu kan. Beda sama Squid Game ini menurut gue pintar banget. Jadi mereka masukin dulu orang-orang ke gamenya sampai akhirnya mereka tahu kalau mereka harus mempertaruhkan nyawa dan mereka dipersilakan untuk cabut kalau emang nggak mau gitu. Walaupun hadiah yang diberikan kalau emang mau ikut dan menang itu sangat besar ya. Dan akhirnya beneran tuh ternyata pada cabut dan akhirnya gamenya nggak dilanjutin. Itu menurut gue keren sih. Jadi orang-orang karakter-karakter di dalamnya itu nyobain dulu gamenya, akhirnya cabut lagi. Dan ketika cabut lagi disitulah masalah-masalah tiap karakternya semakin dikembangin, makin ditebelin sampai akhirnya mereka dengan sadar, dengan kemauan sendiri mereka mau ikut game itu. Tahu taruhannya nyawa tapi mereka nggak ada opsi lain selain ngikutin game mematikan itu demi menyelesaikan masalah-masalah pribadinya gitu. Dan itu lebih ngena sih menurut gua, ketegangan atau trauma dalam cerita ini. Ketika kita masuk ke dunia yang kita harus mengikuti permainan yang mempertaruhkan nyawa, itu kan pasti bikin kita trauma ya, bikin kita ini di mana ini banyak banget mayat mati gitu kan. Ini ibaratnya kalau masuk mayat darah kan pasti kan kacau ya, bikin trauma gitu kan. Kita habis nyakitin orang lewat lisan aja kadang trauma, kepikiran terus, apalagi kita ngebunuh orang atau nyakitin orang yang benar-benar nyakitin sampai dia mati demi survive di gamenya. Itu kan bikin trauma. Dan harusnya film-film kayak gini emang nyiptain rasa trauma yang sangat mendalam. Dan menurut gua si Squid Game ini bisa banget gitu. Kenapa? Karena lu dikumpulkan dengan orang-orang banyak dalam satu ruangan, nggak bisa kemana-mana, dengan siklus yang sama setiap harinya, yaitu bangun, makan, ngikutin game, ada yang mati, kemudian balik lagi ke kamar, bahkan di kamar pun bisa jadi ada yang mati, kemudian bangun lagi, dan gitu, dan seterusnya. Jadi mereka ibaratnya terkunci di situ gitu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mikirin hal yang lain selain bertahan hidup di situ. Mereka di dalam itu cuma bisa mikirin dunia mereka di luar sana ya, dunia aslinya yang juga sebenarnya berat, tapi mereka tetap di dalam demi bisa menyelesaikan masalah di luar gitu. Jadi lebih dapat aja traumanya di dalam itu. Jadi kayak dari ngeliatin baju dari si outfit para staffnya aja udah bikin ngeri menurut gue. Kebayang banget kan tiap lu bangun ngeliat warna merah-merah, ada logo bulat kotak sama segitiga, ngeliat sekeliling itu bajunya sama. Jadi lebih dapat traumanya menurut gue dibanding si Harisu. Kenapa? Karena si Harisu ini sebenarnya mereka masih hidup di lingkungan yang luas, masih bisa ngapain kayak, masih bisa makan, jalan-jalan. Mereka cuman harus ngikutin game itu ketika nyawa mereka atau visa mereka habis, dan itu malam-malam dan waktu yang cuma berapa jam doang. Ketika malam, ketika siang ya mereka bisa bebas lagi. Jadi lebih fleksibel gitu hidupnya. Beda sama di Squid Game yang lu dikurung di situ, lu nggak bisa kemana-mana, diatur jam segini bangun, makan, terus ngikutin game, balik lagi tidur dan sebagainya, bahkan ke toilet aja susah gitu. Jadi emang lebih traumatik menurut gua, apalagi di game yang kelereng ya, itu menurut gua udah paling the best, itu terbaik lah
ketika kita disuguhkan permainan yang kita harus mempertaruhkan nyawa dari orang yang cukup dekat sama kita. Tapi bukan berarti film Alice in Borderland ini jelek ya, enggak juga. Dia punya genrenya masing-masing. Apalagi sebenarnya ada satu poin yang menurut gue sangat unggul di film Alice in Borderland itu adalah karakter wanita ya. Jadi kalau emang di Squid Game ini emang cakep ya, si Sabyok-byok itu emang cakep, si satu lagi juga lucu kan lumayan. Tapi kalau si karakter si Saori di Alice in Borderland ini emang brengsek. Itu mah muka-muka pornstar anjir. Dia bikin salah fokus ya. Dibilang poin plusnya dari film ini untuk kaum lelaki ya. Ya terlepas dari apa yang udah gue bilang barusan, bukan berarti Alice in Borderland itu jelek dan Squid Game jauh lebih bagus ya, enggak juga. Balik lagi ke selera masing-masing ya. Karena entah kenapa gue makin bertambah umur, anjay, nambah tua itu gue makin suka sama storyline yang jelas, yang deep, yang dalam, yang detail dan sebagainya. Mungkin kalau gue nontonnya beberapa tahun ke belakang ketika gue kuliah atau SMA, mungkin gue lebih suka Alice in Borderland karena emang lebih action bisa dibilang. Kalau si Squid Game ini pace-nya slow, lama, banyakkan cerita, kayak ngebosenin sebenarnya. Tapi justru biasanya cerita-cerita yang terlihat ngebosenin itu lebih dalam penceritaannya gitu. Apalagi kalau gua cari-cari info juga, emang si Alice in Borderland ini basicnya itu dia biasanya dari manga. Ya kita tahu sendiri manga kayak gimana kan. Dari filmnya pun udah kelihatan itu manga banget, karakternya, cara ngomongnya, bahkan flashback ketika lagi mau berantem itu kan juga muncul tuh, manga banget lah. Jadi ya emang dia nggak bisa banyak inovatif dalam filmnya karena harus agak ngikutin manga. Walaupun gua nggak tahu ini benar-benar harus ngikutin atau enggak, tapi ya basicnya dari manga. Beda sama Squid Game yang dia emang film original dibuat tanpa ada base-nya gitu. Ya itulah kurang lebih pandangan gua atau review gua sedikit terkait dua series yang booming ini. Gua nggak tahu gua bener apa salah karena emang ini pendapat gua aja sebagai orang yang nonton tanpa ada basic ilmunya terkait perfilman ya. Kalau menurut lu gimana? Sharing aja di kolom komentar. Anjay, kayak YouTuber beneran gua. Ya bisa juga tanggepin gua apakah gua bener atau enggak, karena gua juga bukan ahlinya ya. Cuma mau sharing doang. Thank you yang udah nonton. Kalau ada yang nonton, see you next time everybody. Bye bye.